Oke, pernah kepikiran gak sih idealnya satu kelas itu isinya berapa murid? Nah, Kementerian Pendidikan kita baru aja ngeluarin aturan baru yang super detail soal ini. Tapi, ini bukan sekedar soal angka loh. Ini tentang gimana caranya menyeimbangkan satu standar nasional dengan kenyataan di lapangan yang beda-beda banget. Dan percayalah, ceritanya tuh jauh lebih kompleks dari yang kelihatannya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Satu kelas itu isinya berapa murid sih biar nggak kebanyakan? Saya yakin semua orang tua, guru, bahkan murid pasti pernah ngerasain deh. Kalau kelas udah terlalu penuh sesak, wah, buat fokus saja susah banget. Nah, pertanyaan mendasar inilah yang coba dijawab sama kebijakan baru ini. Dan disinilah tantangan terbesarnya muncul. Jadi gini, di satu sisi, pemerintah itu kan pengen ada standarisasi. Tujuannya bagus, biar kualitas pendidikan di mana-mana sama. Tapi di sisi lain, ada realita di lapangan. Kondisi sekolah di kota besar yang padat penduduk jelas beda banget sama sekolah di desa terpencil. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya bikin satu aturan yang bisa adil buat semua kondisi yang beda-beda ini? Oke, yuk kita bedah aturannya satu persatu. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu apa yang pemerintah sebut sebagai kondisi normal. Anggap aja ini adalah aturan dasarnya yang jadi patokan buat sebagian besar sekolah di Indonesia. Nah, inti dari aturan standar ini sebenarnya soal angka. Pemerintah netapin berapa jumlah maksimal siswa dalam satu kelompok belajar. Istilah resminya itu rombongan belajar, tapi kita pasti lebih familiar dengan singkatannya, yaitu rombel. Ini dia nih angka-angkanya. Untuk tingkat SD, maksimal itu 28 siswa per kelas. Naik ke SMP, jadi 32 siswa, terus SMA dan SMK maksimal 36. Kelihatan ya polanya, makin tinggi jenjangnya, makin banyak muridnya. Mungkin karena dianggap lebih mandiri. Tapi coba deh lihat yang ini. Untuk sekolah luar biasa atau SLB, maksimal cuma 5 siswa. Wah, ini nunjukin banget kalau fokusnya adalah perhatian yang super personal dan intensif buat mereka yang berkebutuhan khusus. Eits, tunggu dulu. Aturannya tuh nggak berhenti di jumlah murid aja, tapi juga ngatur soal ruang fisik. Jadi setiap siswa itu minimal harus punya ruang gerak seluas 2 meter persegi. Kenapa ini penting banget? Ya karena ruang yang cukup itu artinya lingkungan belajarnya jadi lebih nyaman, lebih sehat, dan pastinya lebih kondusif. Jadi ini bukan cuma soal kuantitas, tapi juga kualitas ruang belajarnya. Selain jumlah murid per kelas, aturan ini juga mengatur seberapa besar sebuah sekolah secara keseluruhan. Misalnya nih, SD itu dibatasi maksimal 24 rombel, SMP 33, dan SMA 36. Tapi lihat deh angka buat SMK bisa sampai 72 rombel. Kenapa beda jauh? Ya ini karena sekolah kejuruan itu kan sering butuh banyak banget ruang buat berbagai program keahlian dan bengkel praktek yang spesifik. Masuk akal sih? Sampai sini kedengarannya aturannya kaku banget kan? Nah, disinilah kebijakannya jadi menarik. Pemerintah ternyata sadar kalau kondisi di lapangan itu butuh keluasan. Sekarang, ayo kita lihat gimana aturan ini bisa, katakanlah, fleksibel pas dibutuhkan. Mekanisme fleksibilitas ini ada nama resminya, kondisi pengecualian. Coba deh bayangin ini bukan sebagai celah buat melanggar aturan, tapi lebih kayak kartu pengaman yang sengaja dipasang di sistem. Fungsinya ya buat ngelepasin tekanan kalau kondisi di lapangan udah mendesak banget. Dan yang penting, ini harus berdasarkan kebutuhan yang nyata dan sifatnya cuma sementara. Terus, kapan kartu pengaman ini boleh dibuka? Aturannya ngejelasin ada 3 alasan utama. Pertama, kalau jumlah sekolah di satu daerah itu terbatas banget. Kedua, karena kondisi geografis, misalnya jaraknya jauh banget antar sekolah. Atau ketiga, kalau daerah itu terdampak bencana. Intinya, semua alasan ini ujung-ujungnya cuma satu. Jangan sampai ada anak yang nggak bisa sekolah. Akses pendidikan itu nomor 1. Tentunya, sekolah nggak bisa asal mutusin sendiri buat nerapin pengecualian ini. Ada proses resminya yang harus dilewati. Ini penting banget biar keputusannya itu benar-benar berdasarkan data dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosesnya itu ada 3 langkah utama. Dimulai dari daerah dulu, jadi dinas pendidikan setempat analisis data, terus mereka yang ngajuin usulan. Habis itu usulannya naik ke pusat. Nah, di kementerian ada tim yang ngecek dan verifikasi usulan tadi pakai data nasional. Ini bagian cross-check-nya. Kalau udah oke dan dapat rekomendasi, keputusannya balik lagi ke daerah buat disahkan. Jadi ada semacam mekanisme saling periksa, biar keputusannya objektif. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana sih prakteknya di dunia nyata? Kita bakal lihat 2 contoh kasus yang beda banget. Dan ini diambil langsung dari dokumen peraturannya loh. Oke, kasus pertama, kita pindah ke sebuah sekolah di desa terpencil. Coba bayangin situasinya ya. Di desa itu cuma ada 1 SD, sekolah lain yang paling dekat jaraknya lebih dari 10 kilo. Terus, ada 31 anak yang mau daftar kelas 1.
Masalahnya, sekolah ini cuma punya satu ruang kelas dan satu guru buat mereka. Padahal aturan normalnya kan maksimal 28 siswa. Jadi gimana dong? Dan keputusannya adalah disetujui, pengecualiannya dikasih. Nah, ini contoh sempurna gimana kondisi pengecualian itu bekerja. Logikanya simpel banget. Masa iya kita nolak 3 anak cuma demi aturan yang kaku? Jauh lebih baik menerima semuanya kan? Karena prioritas utamanya adalah memastikan setiap anak dapat bersekolah. Titik. Sekarang, kita pindah ke skenario yang kebalikannya banget. Sebuah sekolah favorit di kota besar. Skenarionya begini, ada satu SMA negeri favorit yang pengen nambah jumlah murid per kelasnya, jadi lebih dari 36. Tapi, pas dicek datanya, ternyata di kota itu totalnya ada 1.200 kursi SMA, sementara calon siswanya cuma 1.000 orang. Artinya apa? Masalahnya itu bukan kurang tempat, tapi distribusinya yang nggak merata. Hasilnya, ditolak. Pengecualiannya nggak dikasih. Nah, ini poin yang krusial banget. Mekanisme pengecualian itu dibuat untuk mengatasi masalah akses, bukan untuk mengakomodasi popularitas. Kalau permintaan ini disetujui, yang ada malah makin parah ketidakseimbangannya. Sekolah favorit makin padat, sekolah lain makin kekurangan murid. Jadi, penolakan ini justru langkah tegas buat mendorong pemerataan. Jadi, setelah kita lihat aturannya, pengecualiannya, dan contoh-contoh tadi, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Intinya, ini semua adalah tentang mencari keseimbangan, sebuah upaya yang nggak gampang. Di dalam peraturannya sendiri, ada kutipan yang ngejelasin tujuannya dengan sangat pas. Kebijakan ini adalah instrumen untuk menjamin mutu pendidikan, pemerataan akses, dan menjaga dari penurunan kualitas pendidikan. Nah, 3 pilar ini, mutu, akses, dan keadilan, itulah yang jadi fondasi utamanya. Jadi, pada akhirnya, kita harus lihat ini bukan sekedar tumpukan aturan birokrasi ya. Ini adalah sebuah alat perencanaan yang strategis, yang gunanya untuk memakai data biar bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan lebih adil. Tujuannya, ya satu, membangun sistem pendidikan yang lebih baik lagi. Oh ya, ada satu detail terakhir yang penting banget. Pengecualian ini ada tanggal kedaluarsanya. Jadi, sekolah yang dapat pengecualian itu dikasih waktu maksimal 2 tahun buat berbenah diri biar bisa memenuhi standar normal lagi. Ini menegaskan kalau tujuannya itu bukan cuma ngasih kelonggaran, tapi benar-benar mendorong perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Kebijakan ini kan dirancang untuk kondisi sekarang ya, tapi populasi terus berubah, zaman terus berkembang. Pertanyaannya, gimana caranya keseimbangan antara aturan yang kaku dan fleksibilitas ini bisa terus dijaga ke depannya? Gimana kita bisa mastiin kalau aturan yang dibuat hari ini nggak cuma nyelesain masalah sekarang, tapi juga bisa ngebangun sekolah yang kita butuhkan di masa depan?